Sepak bola Indonesia saat ini tengah berada dalam sorotan positif, terutama berkat pencapaian tim nasional yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia, baik kelompok usia maupun senior, tampil menjanjikan di berbagai ajang internasional seperti Piala Asia, SEA Games, hingga kualifikasi Piala Dunia. Namun, ironi muncul ketika pencapaian gemilang timnas tak sejalan dengan prestasi klub-klub Liga Indonesia, terutama dalam kompetisi regional dan Asia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong mengalami peningkatan performa yang konsisten. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia berhasil menembus final SEA Games, tampil kompetitif di Piala AFF, dan menunjukkan kualitas permainan yang lebih modern dan taktis. FIFA pun mencatat peningkatan peringkat Indonesia secara perlahan namun pasti. Kesuksesan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kualitas fisik pemain, sistem pelatihan yang disiplin, serta regenerasi pemain muda yang mulai tampil reguler. Pemain-pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Rafa Alstruik, dan Ever Jenner pun menambah kedalaman dan pengalaman skuad Garuda. Berbanding terbalik, performa klub-klub Liga 1 Indonesia di kancah Asia cenderung stagnan bahkan menurun. Meski Liga 1 merupakan kompetisi profesional tertinggi di tanah air, pencapaian klub-klub seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema FC, dan Bali United di level Asia belum signifikan. Dalam AFC Cup atau AFC Champions League, klub-klub Indonesia seringkali tersingkir di fase awal atau hanya sampai babak grup. Menurut peringkat koefisien FC terbaru, Liga 1 Indonesia hanya menempati peringkat ke-25 di Asia dan kelima di Asia Tenggara. Bahkan, peringkat ini sempat turun dan disalip oleh liga negara seperti Kamboja. Hal ini berdampak langsung pada kuota klub Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Dari yang semula mendapat satu slot otomatis ke AFC Champions League, kini harus mengikuti babak playoff, atau bahkan hanya dapat jatah untuk AFC Challenge League yang setingkat lebih rendah. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan klub-klub Indonesia tertinggal dari timnas maupun dari klub negara lain di Asia Tenggara. Pertama, manajemen klub yang belum profesional. Banyak klub Liga 1 masih dikelola secara konvensional, tanpa fondasi manajemen modern yang kuat. Beberapa bahkan masih tergantung pada dana APBD atau sponsor tunggal, sehingga pembangunan jangka panjang sulit dilakukan. Kedua, minimnya infrastruktur dan fasilitas latihan. Masih banyak klub yang belum memiliki fasilitas latihan sendiri, akademi yang terstruktur, maupun stadion yang memenuhi standar AFC. Ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pemain dan kesiapan tim saat tampil di level internasional. Ketiga, kompetisi domestik yang kurang kompetitif. Meskipun Liga 1 sudah menjadi liga profesional, kualitas pertandingan masih timpang. Klub-klub besar mendominasi, sementara banyak klub kecil hanya berjuang untuk bertahan, sehingga kompetisi tidak merata, dan pembinaan jangka panjang kurang mendapat tempat. Keempat, kebijakan transfer dan naturalisasi yang tidak terarah. Klub-klub Liga 1 cenderung mengandalkan pemain asing instan dibandingkan membina pemain muda lokal. Selain itu, strategi naturalisasi di level klub belum seefektif timnas. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga,
Liga 1 Indonesia tertinggal cukup jauh. Liga Thailand, misalnya, berada di peringkat ke-8 Asia, dengan klub-klub seperti Buriram United dan BG Pathum United yang rutin tampil di AFC Champions League dan menembus fase gugur. Vietnam, Malaysia, dan bahkan Singapura memiliki klub-klub yang lebih kompetitif dan infrastruktur yang lebih matang. BSSC dan operator liga saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas kompetisi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyuarakan pentingnya pembenahan liga jika Indonesia ingin menjadi kekuatan sepak bola Asia. Beberapa langkah yang mulai dilakukan antara lain: peningkatan standar lisensi klub, pengembangan akademi usia dini, perbaikan jadwal kompetisi agar lebih ideal, reformasi wasit dan tata kelola pertandingan, dorongan kepada klub untuk mandiri secara finansial. Selain itu, kesadaran masyarakat dan media untuk mengkritisi serta mendukung klub lokal secara konstruktif juga menjadi faktor penting agar pembenahan dapat berjalan efektif. Kemajuan timnas Indonesia adalah cermin potensi sepak bola nasional yang besar. Namun, agar kemajuan ini berkelanjutan, klub-klub Liga Indonesia harus ikut bergerak maju. Tanpa fondasi liga yang kuat dan kompetitif, kesuksesan timnas akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Waktunya Liga 1 bangkit, bukan hanya sebagai tontonan hiburan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan prestasi sejati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.